down, I know you got me, baby. Perkenalkan, nama saya Hanisa Dia dengan di sini saya ingin mempresentasikan ekspansi usaha yang diampu oleh Bapak Adi Desa SEMMNK. Materi pertama yaitu pengertian ekspansi usaha. Ekspansi bisnis adalah kegiatan untuk memperbesar atau memperluas bisnis yang mencakup aktivitas seperti peredaran karyawan baru, perluas fasilitas hingga menutup pasar baru. Ekspansi bisnis terbagi dalam dua jenis yaitu internal dan eksternal. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara melakukan ekspansi internal, yaitu biasanya berupa peningkatan kapasitas produksi dengan membeli mesin baru atau membangun pabrik baru, membuka gerai atau kantor cabang baru, menjangkau konsumen yang lebih luas, meningkatkan belanja iklan, menawarkan varian baru dari produk yang ada di pasar dan sudah ada, perluas segmen pasar dengan menjangkau segmen lain terkait dengan segmen saat ini dan melakukan ekspansi pasar ke pasar baru, misalnya dengan menjual produk ke luar negeri. Untuk melakukan ekspansi eksternal, kita perlu melakukan penggabungan atau merger. Merger digunakan oleh dua perusahaan atau lebih bergabungan menjadi satu perusahaan baru. Penggabungan tersebut akan menyatukan aset, liabilitas, dan modal dari setiap perusahaan. Yang kedua adalah melakukan akuisisi. Akuisisi ini juga bisa disebut dengan mengambil atau pemindahan kepemilikan bisnis yang terjadi karena pengalihan saham yang dilakukan oleh salah satu perusahaan kepada perusahaan lain. Yang ketiga yaitu hostile takeover. Sama halnya dengan akuisisi, hanya saja hostile takeover merupakan strategi pengalihan saham atau kepemilikan perusahaan dengan cara paksa karena sesuatu penyebab tertentu. Yang keempat adalah leverage buyout. Juga sama dengan akuisisi. Leverage buyout merupakan cara pengambilan alih perusahaan dengan memberikan dana pinjaman sebagai sumber pendanaan utama. Yang kelima yaitu joint venture. Joint venture dapat diartikan sebagai usaha yang menjalankan bisnis secara bersama-sama karena kesepakatan bersama. Yang terakhir yaitu aliansi strategi. Aliansi strategi terjadi karena dua perusahaan atau lebih membuat kesepakatan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang menentukan tanpa harus melakukan merger atau akuisisi. Ada beberapa manfaat ekspansi, yaitu yang pertama adalah meningkatkan penjualan dan profitabilitas, dan yang kedua adalah memperkuat posisi pasar dan daya saing, yang ketiga memperoleh akses ke sumber daya dan peluang baru, yang keempat meningkatkan motivasi dan semangat karyawan, yang kelima adalah meningkatkan kepercayaan investor dan nilai perusahaan. Masuk ke materi selanjutnya adalah langkah-langkah ekspansi usaha. Yang pertama adalah melakukan riset pasar dan analisa, seperti mengidentifikasi peluang, mengevaluasi pasar, atau penilaian sumber daya. Yang kedua adalah menentukan strategi ekspansi. Yang ketiga, mengatur pendanaan. Yang keempat, membangun tim dan infrastruktur. Yang kelima, melakukan dan memantau ekspansi. Yang keenam, terakhir, mengevaluasi dan memperbaiki. Baiklah, di sini ada pengunjung materi kita, yaitu penutup atau bisa disebut dengan kesimpulan. Kesimpulannya adalah ekspansi dalam bisnis pada umumnya dilakukan saat bisnis sudah mencapai titik tumbuhan atau perkembangan. Ekspansi usaha dilakukan untuk mencari pilihan tambahan agar menghasilkan lebih banyak keuntungan, di mana suatu perusahaan berusaha untuk menambah ukuran, meningkatkan jumlah penduduk tertentu dan memperluas jangkauan. Sekian materi yang saya sampaikan, yaitu materi ekspansi usaha. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.